Mengapa orang tidak mau mendengarkan ide kita? Jadikanlah video kali ini sebagai bahan perkembangan dan evaluasi diri. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini, di mana saat berbicara dengan orang yang tidak mendengarkan, atau bisa juga orang tersebut tampak mendengarkan, tapi kemudian melakukan kebalikan dari apa yang kita bicarakan dengan dia. Atau ketika kita berbicara pada sekelompok orang dan mereka saling ngobrol, serta ada yang sibuk dengan ponsel mereka masing-masing, sehingga terlihat tidak terlalu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Pasti begitu menjengkelkan, seakan-akan pendapat kita tidak penting untuk mereka. Saya pun menyadari dalam beberapa momen bisa seperti orang-orang yang tadi tidak mendengarkan ketika orang lain berpendapat karena beberapa alasan. Dalam beberapa video saya mengatakan bahwa mendengarkan merupakan salah satu bagian penting dalam komunikasi. Mendengarkan seperti membangun dan merawat hubungan. Kalau di tempat kerja, kejadian seperti ini banyak terjadi pada anggota tim yang baru. Rasa canggung ditambah rasa kurang pengalaman, rasa tidak enak, pasti ada pada diri seorang karyawan baru. Tetapi sih seharusnya kita sebagai karyawan baru harusnya lebih tertantang saat bekerja sama dengan orang-orang multigenerasi. Apalagi mereka telah bekerja selama puluhan tahun. Kita harus memahami di mana pasti karyawan lebih berpengalaman, pasti ingin melindungi dan meningkatkan nilai mereka. Jadi ketika karyawan baru terlihat percaya diri dan kritis terhadap kondisi yang tengah berlangsung saat ini, reaksi karyawan lama pasti lebih bertahan atau meremehkan. Itu hal yang biasa, karena sekali lagi karyawan lama berusaha mempertahankan nilai mereka, padahal ide dari karyawan baru itu punya niat yang baik. Lalu apa sih alasannya orang tidak mau mendengarkan ide kita? Antara lain, sebelumnya saya masuk ke alasan-alasannya, mungkin kalau lebih asik kita bisa saling berdiskusi. Yang mungkin alasan-alasan yang saya kemukakan mau ditambahkan oleh teman-teman melalui kolom komentar berdasarkan pengalaman masing-masing. Ayo kita berdiskusi. Oke, balik. Berikut alasan-alasan orang tidak mau mendengarkan ide kita. Antara lain, alasan yang pertama adalah soal identitas. Ingat cerita saya di permulaan video tadi soal multigenerasi. Gambarannya seperti ini. Di lingkungan kerja kan kita mengenal apa yang namanya multigenerasi. Multigenerasi itu terdiri dari beberapa individu dari beberapa generasi. Mungkin kalau di tempat kerja kita ada baby boomer, ada Gen X, ada Gen Y, atau milenial, bahkan sampai Gen Z. Atau kalau berdasarkan waktu lamanya bekerja, ada karyawan baru atau junior, ada karyawan lama atau senior yang lebih berpengalaman. Nah, disinilah identitas yang terkait dengan pekerjaan menjadi begitu menonjol. Karyawan baru merasa tertantang ketika bekerja dengan karyawan senior yang sudah lama bekerja. Ketika karyawan baru merasa percaya diri dengan mengajukan ide tentang sesuatu, itu dianggap tindakan yang terlalu kritis, yang mungkin menjadi bagian yang terkait dengan identitas tadi. Karyawan senior berlaku bertahan atau defensif karena ingin melindungi pendapat mereka. Tak terbantahkan, mereka menolak atau meremehkan ide karyawan junior. Ada baiknya untuk karyawan junior, sebelum menyampaikan ide, kita harus selaras dulu dengan karyawan senior. Salah satu saran sih ketika ingin memperkenalkan ide kita, ada baiknya berbicara dulu dengan karyawan senior tersebut. Cobalah tanyakan kepada mereka bagaimana rapat akan berlangsung. Bicarakan ide kita, mungkin mereka punya saran yang bermanfaat. Lebih bagus bila ide ini selaras dengan ide mereka. Mintalah dukungan dengan menyampaikan ide tersebut di dalam meeting. Dan kita yang akan mengembangkannya akan lagi. Bisa dicoba deh. Alasan yang kedua adalah kita tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan orang lain. Salah satu bagian penting dari komunikasi adalah mendengarkan. Bagaimana orang mau mendengarkan kita kalau kita tidak mau mendengarkan mereka. Jika dalam pembicaraan dengan mereka
kita terus menyela, orang lain kemungkinan besar juga tidak akan mau mendengarkan kita kan. Apalagi kalau situasi diskusi menjadi panas, mengarah kepada perselisihan. Terkadang kita melakukan yang sama. Kita ingin terus menyela dengan memberikan sudut pandang yang kita punya, tanpa mendengarkan sudut pandang orang lain. Jadi kita bersikap bertahan dan berdebat, bukannya mendengarkan. Lantas yang harus kita lakukan adalah luangkan waktu untuk mendengarkan terlebih dahulu. Tunggu hingga mereka selesai dan gali lebih dalam dengan bertanya tentang cerita mereka. Alasan yang ketiga adalah alasan mindset diri kita sendiri, yaitu perasaan kita tidak percaya bahwa kita pantas untuk didengarkan. Ini adalah perubahan pola pikir yang kuat yang perlu kita lakukan. Sama seperti ketika kita ditugaskan untuk melakukan perubahan di tempat kerja misalnya. Perubahan itu harus dimulai pada diri sendiri terlebih dahulu. Memberikan contoh perubahan itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa mengharapkan perubahan di luar bila di dalam diri kita tidak terjadi perubahan. Nah, untuk melakukan perubahan diri kita harus percaya pada diri sendiri bahwa kita dapat mengatasi keraguan diri dan memiliki keyakinan untuk melakukan tindakan. Jangan membiarkan keyakinan yang membatasi diri menghalangi kesuksesan yang mampu kita capai. Persiapkan ide dengan matang. Jadi ketika orang mengajukan pertanyaan, itu tanda orang tertarik dengan ide kita. Kita harus siap betul. Jadi jika kita tidak percaya bahwa kita tidak pantas untuk didengar, akan terlihat dari cara kita berbicara. Mungkin saja berbicara dengan pelan atau tampak gugup, baik secara sadar atau tidak. Audiens atau pendengar kita akan menyadari hal ini. Kan bagi audiens, jika ngapain sih repot-repot mendengarkan jika yang memberikan ide juga tidak percaya pada diri sendiri. Jadi kapan kita bisa memberikan ide kita? Kalau di awal kita sudah tidak percaya diri kita, yakinlah bahwa kita memiliki ide yang berharga untuk didengar. Masuk ke alasan yang keempat adalah kita tidak mengerti apa kebutuhan dari orang-orang, dalam hal ini audiens kita. Jika kita ingin audiens duduk dan memperhatikan, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui apa sih kebutuhan mereka. Mereka mau hasilnya seperti apa dari mendengarkan kita. Jadi pembahasan harus dimulai dari why atau mengapanya dulu. Jika kita mau mulai pembicaraan tanpa mengetahui why-nya dulu, saya yakin bahwa sebagian besar audiens akan abai dan mulai bertanya-tanya, apa sih untungnya bagi saya mendengarkan ide kita. Mengerti kebutuhan audiens seperti kita mempersiapkan untuk mencari dan mengenal mereka terlebih dahulu. Bila belum, luangkan waktu untuk mencari tahu. Saya yakin bila sudah mengenal mereka, mengenal bukan sekedar kenal saja ya, tetapi mengerti kebutuhan mereka. Pasti mereka akan cenderung mau mendengarkan dan memperhatikan apa yang akan kita katakan. Kemudian masuk ke alasan yang kelima adalah masalah suara kita yang tidak terdengar. Ya, masalah suara. Ketika selama bercerita tentang ide kita ada suara gangguan, lebih baik untuk berhenti sejenak dan menunggu hingga suara bising berhenti. Jangan melawan suara bising tersebut karena dampaknya hanya akan mempersulit audiens kita. Terdengar sederhana bukan? Ketika terlalu sulit untuk mendengar, orang-orang akan abai terhadap kita alias dicuekin. Memulai mengutarakan ide melalui presentasi butuh awalan atau permulaan yang kuat. Penting sebagai pembicara untuk menunggu benar-benar hening dan memastikan kita dapat perhatian dari semua audiens. Lanjut ke alasan yang keenam, Steven Friedman, seorang profesor yang berfokus pada Organizational Studies di York University Toronto, dalam tulisannya mengatakan bahwa kalau kita terlalu yakin dengan ide kita, merupakan salah satu alasan orang-orang tidak mau mendengar. You are too certain, katanya. Kamu terlalu yakin. Menurut peneliti organisasi bernama Amy Edmondson, mengatakan bahwa
Gagasan tentang kesuksesan di dalam organisasi mungkin lebih baik diilustrasikan oleh fleksibilitas dan keinginan untuk belajar daripada upaya untuk penguasaan atau dominasi. Dengan kata lain, rasa ingin tahu mungkin merupakan cara yang lebih baik untuk mendengarkan daripada menyarankan solusi. Kontribusi dalam hal ini adalah menyampaikan ide lebih mudah didengar ketika kita menunjukkan keinginan untuk meminta masukan. Kita semua tahu merasa percaya diri itu penting. Namun, keyakinan itu lebih tentang merasa baik-baik saja dengan apa adanya daripada merasa yakin pada sesuatu. Nuansa seperti ini penting dalam menghadapi mereka yang mungkin sebenarnya lebih tahu banyak. Kerendahan hati mungkin lebih menunjukkan bahwa kita percaya diri dan membuat orang lain mendengarkan kita. Rasa ingin tahu yang besar yang membuat orang mau menerima. Stephen mengatakan bahwa memilih untuk mengutamakan penyelidikan di atas keahlian akan menggambarkan kepercayaan diri kita. Salah satu pertanyaan bisa seperti ini. Saya punya ide yang mungkin layak diuji. Bolehkah saya memberitahu Anda tentang itu? Lalu masuk ke alasan yang ketujuh adalah masalah kepercayaan. Mungkin saja seorang tidak dipercaya atau bisa juga belum dipercaya. Coba deh yang sederhana saja. Terkadang kita ngobrol kan sama teman-teman kita. Antara siapa yang bisa kita percaya, omongannya pasti berbeda kan ya. Ada yang asal ngomong, ada yang memang berdasarkan fakta, ada yang suka bicara hoax, dan lain sebagainya. Ketika yakin betul kita mendengar teman kita memberikan idenya, kita pasti fokus memperhatikan. Bisa juga terjadi sebaliknya, ada teman yang sepanjang dia berbicara memberikan ide, orang malas mendengarkan. Tapi buat kita yang jarang didengar, tetaplah berpikir positif. Mungkin saja belum dipercaya akan ide kita. Tetapi jangan menganggap diri kita tidak dipercaya sama sekali. Seseorang yang tidak percaya pada kita tidak berarti kita ini tidak dapat dipercayakan. Kalau boleh saran, sebelum menunjukkan ide kita pada saat meeting, misalnya, ada baiknya kita matangkan terlebih dahulu dengan berkonsultasi dengan atasan terlebih dahulu. Cari tahu, apakah mungkin saja ide yang akan kita sampaikan sudah pernah diusulkan sebelumnya. Bila belum pernah, bisa ditanyakan kembali. Bagaimana membuat ide kita tersebut bisa didengar pada saat meeting nanti. Kita harus memiliki kerendahan hati dengan menunjukkan bahwa walaupun ide kita tersebut menarik, tetapi sepertinya kita belum memiliki cukup pengalaman untuk menerapkannya. Jadi dengan memperlambat sedikit langkah untuk menunjukkan ide, kita mendapatkan dukungan terlebih dahulu dan menunjukkan kerendahan hati. Bila ada rasa tidak setuju dengan apa yang dikatakan seseorang selama meeting, jangan langsung menyatakan ketidaksetujuan di depan orang lain. Hal ini akan menimbulkan perasaan tidak bersahabat dan terkesan menciptakan suasana yang kompetitif. Sebaliknya, menyatakan ketidaksetujuan dengan mengajukan pertanyaan dengan sopan, lalu menjelaskan pandangan kita. Kendalikan bahasa tubuh dan emosi kita. Jika hal-hal ini dilakukan, kita akan mendapatkan rasa hormat. Sehingga kita menjelaskan sudut pandang kita dan orang akan mendengarkannya. Demikian video ini, selamat mencoba tips-tips tadi, tetap tampil positif, selamat bersenang-senang dalam menyampaikan ide. Terima kasih dan semoga sukses.